that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Ardelia Artanti is my name and you can call me Adel. I am an international relations student. In this video, we are gonna talking about corruption. This is my final exam from my lecturer. His name is Mr. Azril Pualilin SH-MH. Do you want to know more about it? Just stay tuned. But before that, don't forget to like, comment, and subscribe my channel. Happy watching! Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya video ini merupakan tugas akhir atau final exam mata kuliah pendidikan karakter anti korupsi. And just for your information, hanya sekedar informasi bahwasanya mata kuliah pendidikan karakter anti korupsi diampu oleh dua dosen, yaitu Pak Asrullah dan Pak Azril Pualilin. I'm sure that you are curious about it. So, tanpa membuang-buang banyak waktu lagi, let's jump to the lesson. I'm sure that all of you know about corruption. Saya yakin bahwa semuanya tahu apa itu korupsi. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari korupsi itu tersendiri. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Menurut Wikipedia, korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan ilegal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dilaksanakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Sedangkan menurut Baharudin Lopa, mengutip pendapat dari David M. Charles, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi financial manipulations and election injurious to the economy are often labeled corrupt. Evi Hartati 2008. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime yang mana dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, yang merugikan kas negara dan juga merugikan orang lain. Tadi merupakan pengertian dari korupsi. Nah, sekarang kita semua tahu makna dari korupsi, bahwasanya korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih yang menyebabkan korupsi itu terjadi? Kira-kira apa? Ada banyak faktor penyebab korupsi itu terjadi, seperti adanya kesempatan dan adanya faktor pendorong, baik itu berasal dari diri sendiri ataupun berasal dari luar. Sebagaimana yang dikatakan Yamamah, bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Yamamah, Ansari Yamamah 2009. Secara umum, faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum, dan ekonomi. Sebagaimana dalam buku yang berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi, ICW 2000.
yang mengidentifikasi 4 faktor penyebab korupsi. Apa sajakah itu? Adapun faktor-faktor penyebabnya yaitu yang pertama adalah faktor politik, kemudian yang kedua adalah faktor hukum, yang ketiga adalah faktor ekonomi, dan yang terakhir adalah faktor organisasi. Corruption happened because there is an opportunity to do that. Korupsi terjadi karena adanya kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Faktor eksternal dan internal penyebab korupsi. Pertama adalah faktor internal, berdasarkan aspek individu, sifat tamak dan rakus manusia, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif, serta aspek sosial. Korupsi terjadi karena adanya dorongan dari keluarga. Faktor eksternal pemicu korupsi itu terjadi. Ada beberapa aspek yang menyebabkan korupsi itu terjadi. Yang pertama adalah aspek masyarakat terhadap korupsi, kemudian aspek ekonomi, kemudian aspek politis, dan yang terakhir adalah aspek organisasi. Aspek masyarakat terhadap korupsi. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat dalam korupsi. Kemudian masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah bila diberantas, dan masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan tersebut. Dan yang kemudian masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama dari perilaku korupsi tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Dampak masif korupsi. Yang pertama berdampak pada ekonomi, yang mengakibatkan lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kemudian membuat penurunan produktivitas, membuat rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, dan menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, serta menambah hutang negara atau membengkaknya hutang negara. Kemudian dampak sosial dan kemiskinan masyarakat yang mengakibatkan mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, kemudian pengentasan kemiskinan berjalan lambat, dan yang kemudian adalah terbatasnya akses bagi masyarakat, dan yang selanjutnya adalah meningkatnya kriminalitas, dan yang terakhir adalah solidaritas semakin langka dalam demoralisasi. Selanjutnya adalah nilai anti korupsi. Adapun nilai anti korupsi yang pertama adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Kemudian prinsip anti korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Nah, dari tadi kita telah membahas mengenai pengertian korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, kemudian dampak yang ditimbulkan, kemudian prinsip, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai upaya penanggulangan kejahatan korupsi. Apa sih upaya yang sudah dilakukan? Nah, salah satunya dengan melakukan hukuman pidana kepada pelaku korupsi. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal oleh J. Peter. Yang pertama, kebijakan penerapan hukum pidana. Kemudian yang kedua adalah kebijakan pencegahan tanpa hukum. Adalah kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa, seperti penyuluhan, pendidikan, dan lain sebagainya. Melihat pembedaan tersebut, secara garis besar, upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yakni melalui jalur penal dengan menggunakan hukum pidana, dan jalur non-penal diselesaikan di jalur atau di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal. Nah, selanjutnya apa sih strategi atau upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi? Nah, pertama adalah pembentukan lembaga anti korupsi, kemudian pencegahan korupsi di sektor publik, kemudian pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, dan yang kemudian adalah
pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dan yang kelima adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Let justice be done, though the heaven should fall. Sekalipun esok langit akan runtuh, meski dunia akan musnah, atau walaupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan. Because justice is not to be denied or delayed, karena keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda. Ardelia Artanti, back to you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.